Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam wa ba'd. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat afiah pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah setelah 5 pekan kita melakukan Zoom meeting, akhirnya sekarang kita bisa bertemu bertatap muka lagi. Semoga Allah juga menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan dalam ketaatan kepada Allah. Buat teman-teman yang mengikuti kitabnya, sekarang sudah di halaman 34 dari belakang ya. Sudah di halaman 34. Seperti biasa, nanti kita mulakan dengan qasidah terlebih dahulu. Tafadhol Habib Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع آمن تذاكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مكلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أم حبت الروح من تلقاع كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إضمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فما لعينيك إن كنت تكفو فهمتا وما لقلبك إن كنت تستفيق يا حمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أيحسب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعالم حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال رضي الله عنا وعنكم. وهذا الفن Masih balik.
ini. Fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi. Thumma 'allimhu wad'u ilayh. Faman 'alima dhalik wa 'amila bihi thumma da'a ilayhi fadhalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Fa idza faragta min dhalika kullih wa faragta min islahi nafsika zahiran wa batinan wa fadla syai'un min awqatika fala ba'sa an tashtaghila bi'ilmi al-madhhab fil fiqhi li ta'rifa bihi al-furu' an-nadhirah fil ibadat wa tariqat tawassuti bainal khalqi fil khusumat 'inda inkibabihim 'ala asy-syahawat fadhalika aidan ba'da al-faraghi min hadhihi al-muhimmat min jumlati furudil kifayat. Fa idza da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu min al-awrad wal adhkar istighlalan lidzalik fa'lam anna asy-syaitana al-la'ina qad dassa fi qalbika ad-dafin wa huwa hubbul mal wal jah fa iyyaka an taghtarra bihi fatakuna dhuhkatan lahu fayuhlikaka thumma yaskharu minka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah ketemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiah, dan mudah-mudahan dengan berkumpul kita pada hari ini Allah makin memperkuat, memperkokoh iman Islam kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga selawat teriring salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah dari 5 pekan ya kita enggak ketemu secara langsung. Sekarang kita bisa ketemu lagi, dan mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis. Ya, tidak mengurangi keberkahan majelis, dan semua yang tadinya sakit alhamdulillah sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ya Allah lagi cinta berarti sama kita. Karena sunnah ente kalau datang ke orang yang sakit atau ketemu orang yang sakit bilangnya apa? Tahur insyaallah. Engkau bakal diberikan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua dosa-dosa kita selama ini sudah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang harus ada semangat baru di dalam meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah ini merupakan kebersihan atau pembersihan diri kita agar betul-betul kita makin khusyuk, makin rajin, makin semangat di dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita udah bahas di dalam satu hari itu usahakan. Halatul ula yang kemarin kita bahas adalah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Usahakan. Cari waktu satu hari nuntut ilmu Allah. Kita alhamdulillah seminggu sekali. Ya ala kulli hal usahakan nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Udah kita bahas. Ilmu Allah apa sih? Ilmu Allah yang menambahkan kita makin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Menambah kita makin mau melihat kesalahan-kesalahan kita, tidak mau melihat kesalahan orang lain. Makin mau nambah kita lebih semangat untuk membangun kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Wa hadza fa in kunta min ahli, maka apabila engkau sudah mau menuntut ilmu tersebut, fahassilhu,
Jangan lupa cari terus tuh ilmu. Wa'mal bihi, dan catatannya ente amalin itu ilmu. Ulama bilang apa? Fa'mal bil usyri kaz zakati takhruj binuril ilmi min dhulmati. Ente amalkan ilmu tersebut walaupun 1/10 seperti zakat. Karena dengan ente mengamalkan ilmu, dari kegelapan ente bisa menjadi terang. Ente bisa tahu, oh ternyata ini jalan yang terbaik buat anak pada saat ente mengamalkan ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu bilang apa? Kata Sayyidina Ali, al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang enggak ada buahnya. Ya. Bahkan Sayyidina Ali di dalam kitabnya Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Baghdadi juga bilang apa? Ya hamalatal ilmi, hei yang punya ilmu, yang nuntut ilmu, i'malu bima ta'lamun. Ente amalin ilmu-ilmu yang ente tahu. Kenapa? Kata Imam Ali, sayati zamanun, bakal datang satu zaman la yaksudunal ilma illa lil mubaha. Karena bakal datang satu zaman orang nuntut ilmu itu, punya ilmu agama itu tidak ada tujuan lain kecuali buat bangga-banggaan doang. Ya, buat sombong-sombongan aja. Oh, anak alim, anak guru, anak ngerti ilmu fikih, anak ngerti begini, anak ngerti tentang ibadah, tentang itu. Bakal datang satu zaman seperti itu. Bahkan kata Sayyidina Ali apa? Yaghdabu ahaduhum ala jalisihi ay yajlisa ma'a ghairih. Bahkan di zaman itu dia kalau udah punya murid, muridnya banyak, bangga-banggaan murid banyak. Kalau ada satu muridnya yang duduk dengan guru yang lain, dia bakal marah. Bakal datang zaman seperti itu. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena mereka di akhir zaman tidak mau mengamalkan ilmu. Mereka cuman maunya apa? Maunya ngafalin ilmu, mempelajari ilmu, tujuannya buat bangga-banggaan. Kata Sayyidina Ali apa? Ulaika la khaira fihim. Orang yang seperti itu berarti enggak punya kebaikan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika lahumun nar, dan orang yang seperti itu bakal dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika la tas'adu a'maluhum, dan orang yang seperti itu tidak bakal diangkat amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu itu buat diamalin. Percuma ente punya ribuan kitab, ente punya ribuan ilmu, ente tahu, ente hafal, tapi kalau enggak diamalin, maka itu ilmu semuanya sia-sia. Harus kita amalin. Nah, makanya di sini dibilang apa? Thumma, ente pertama punya ilmu, terus ente amalkan ilmu itu. Thumma alimhu, kemudian ajarin ke yang lain. Nabi bilang apa? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan tentang Nabi, tentang akhlak Nabi. Yang ente tahu sampaikan ke yang lain. Wad'u ilaih, dan ente berdakwah sesuai yang ente tahu. Ada orang salah sholatnya, oh ente kasih tahu. Ada orang ibadahnya salah, ada orang hidupnya susah aja. Oh nih ente coba baca zikir-zikir nih yang kita pelajarin. Nih silahkan ente baca zikir ini. Oh rezekinya susah, kasih nih ilmunya. Nah ininya begini, kasih. Yang ente tahu kasih tahu. Yang ente nggak tahu jangan coba-coba ente sok tahu. Pokoknya yang ente tahu amalin. Setelah ente amalkan ente bagi ke yang lain. Faman alima dzalik, siapa orang yang tahu ilmu, wa amila bihi, kemudian dia mengamalkan ilmu, tsumma da'a ilaih, kemudian dia berdakwah yang ilmu yang dia punya. Apa? Fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihissalam. Maka orang seperti itu bakal dipanggil orang yang mulia di langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala dengan kesaksian dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Nabi Isa bilang apa? Man alima wa amila wa 'allama yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh. Sesiapa orang yang belajar kemudian mengamalkan
kemudian diajarkan kepada yang lain, maka orang tersebut bakal dipanggil orang yang mulia di langit-langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau punya ilmu begitu. Ente punya ilmu apa? Misalnya tentang sholat. Ya udah, ente ngelihat ada orang sholatnya salah, kasih tahu. Ya, sholat yang benar begini. Tapi tujuannya dakwah. Nah, dan kita yang dinasihatin jangan marah. Karena Nabi bilang apa di dalam satu hadis? Ad-dinun nasihah. Agama ini apa? Agama nasihat. Semakin banyak orang nasihatin ente, oh berarti ini orang sayang sama ente. Tapi kalau ada orang ente salah dibiarin. Ente nggak sholat dibiarin. Ente nggak ibadah dibiarin. Ente sholatnya salah dibiarin. Itu berarti orang nggak sayang sama ente. Karena kehidupan yang sesungguhnya adanya nanti di akhirat. Kalau ente membiarkan saudara ente, misalnya dia nggak bangun malam, dia nggak sholat subuh, dia nggak ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka di waktu yang bersamaan ente sudah menjerumuskan dia agar dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza faragta min dzalika kulli, maka apabila engkau selesai daripada itu semua, ente belajar udah bagus, yang wajib-wajibnya ente udah pelajarin semua di dalam agama. Habis itu ente amalin, kemudian ente ajarkan kepada yang lain. Wa faragta min islahi nafsika zahiran wa batinan, dan ente sudah menyelesaikan betul-betul memperbaiki dirimu secara batin dan secara zahir. Ibadah ente rajin, batinnya juga bagus, riya kagak ada, sombong gak ada, takabur gak ada, ujub kagak ada. Kalau ente sudah bisa seperti itu, wa fadhala syai'un min augatik, habis itu ada waktu lain yang banyak masih kosong, fala ba'sa an tashtagila bi ilmil madhab fil fiqh, maka enggak apa-apa kalau ente mempelajari ilmu-ilmu madhab khilafiyah yang ada di dalam ilmu fikih. Tapi sebelumnya apa? Sebelumnya wajib ente mempelajari yang wajib-wajib dulu. Nah, di zaman sekarang maaf, banyak dari kita ribut sama temannya sendiri, ribut sama saudaranya sendiri gara-gara apa? Gara-gara bab kunut. Gara-gara yang satu maulid, yang satu enggak. Ribut nih, oh ini maulidan apa nih? Diributin sama dia. Oh ini baca kunut, diributin. Tapi di waktu yang bersamaan pada saat ditanya tentang rukun sholat, nih nggak bisa jawab. Nah ini kebalik berarti ente belajarnya. Tuh Imam Ghazali ngajarin. Pertama ente belajar dulu yang wajib. Yang wajib ente pelajarin. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada 17. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada 6. Nah ente harus tahu semua tuh. Nah setelah ente tahu itu semua, nah kata Imam Ghazali, fala ba'sa bi antashtagila bi ilmil madhab. Ente enggak apa-apa ente belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu madhab khilafiyah. Oh di madhab ini ada yang enggak pakai kunut. Oh di madhab ini ada yang kunut. Oh di madhab ini begini. Oh di madhab ini begini. Tujuannya apa? Nanti bakal dikasih tahu Imam Ghazali. Tapi intinya pelajari dulu yang wajib-wajib dulu. Li ta'rifa bihil furu'un nadirah fil ibadat, agar engkau tahu, kata Imam Ghazali, ada masalah-masalah yang jarang dibahas sama ulama-ulama di dalam bab-bab ibadah. Wa tariqat tawassut bainal khalqi fil khusumat, dan itu merupakan jalan supaya ente bisa nengahin orang. Makanya dibilang sama ulama kita apa? Man wasi'a ilmuhu, siapa orang yang ilmunya luas, la yungkir, dia nggak bakal ngingkarin siapapun. Dia misalnya datang ke Saudi, dia ngelihat sholat subuh nggak pakai kunut, dia bakal ingkar nggak tuh? Enggak, karena dia tahu, dia punya ilmunya. Oh di madhab fulan kunut tidak sunnah, makanya mereka begitu. Ya udah, di sholat. Nah dia datang ke Indonesia, orang-orang sholat subuhnya pada kunut, ribut nggak dia? Enggak. Oh di madhab fulan kunut disunnahkan, selesai. Oh dia datang lagi kemana misalnya? Ke satu negeri, atau misalnya nanti ke Bekasi dah, melihat orang malam Jumat pada baca maulid, ribut nggak dia? Enggak, dia bakal hadir, bakal duduk, dia bakal baca maulid. Apa? Kenapa? Karena dia tahu, oh pendapat Syekh fulan, ulama fulan, maulid itu bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW, meningkatkan kecintaan, begini-begini, dia duduk. Dia datang ke satu daerah yang di situ cuman adanya kajian aja, maulid nggak ada, tahlil nggak ada, dia duduk juga nggak masalah. Nah makanya orang yang seperti ini
adalah orang yang berakal berarti. Ya, dia belajar, dia pelajari yang wajib, habis itu dia amalkan, habis itu dia tahu, dia ajak yang lain untuk beramal di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru dia mempelajari antara khilaf madhab. Tapi jangan dibalik. Kalau ente balik dari awalnya ente sudah belajar khilaf madhab, maka ini yang berbahaya buat kita nanti. Ya, apalagi sekarang maaf nih zaman YouTube. Kita misalnya demen sama Syekh Fulan, pada saat kita dengar bertentangan sama kampung kita, jangan langsung kita ikutin. Kenapa? Karena bahayanya apa? Bahayanya bisa jadi fitnah buat ente. Terus bagusnya gimana? Bagusnya ente mempelajari sesuatu yang wajib-wajib aja dulu. Yang wajib, habis itu ente amalkan, ajak yang lain, baru ente mempelajari madhab-madhab yang lain. Wa tariqat tawassut bainal khalqi fil khusumat 'inda kibabim 'ala syahwat. Fadzalika aidan ba'dal faraghi min hadhil muhimmat min jumlati furudul kifayat. Dan itu semuanya ala kulli hal kata Imam Ghazali, setelah ente betul-betul menyelesaikan yang terpenting di dalam kehidupan ente. Itu juga semua hukumnya fardu kifayah. Nah, itu hukumnya fardu kifayah ente mempelajari. Nah, fardu kifayah itu banyak. Makanya yang pertama wajib kita pelajarin itu fardu ain. Yang wajib buat diri kita. Ya, sholat, ibadah, puasa, zakat. Nah, fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu kata ulama seperti ilmul warathah. Atau ilmul faraid, ilmu warisan. Itu fardu kifayah hukumnya. Kalau suatu daerah semuanya gak ada yang ngerti ilmu ilmu waris, kecuali ente, maka wajib ente mempelajarinya. Tapi karena banyak yang mengerti, maka wajib fardu kifayah aja. Nah, baru ente pelajarin tuh. Misalnya kalau bapak meninggal, ninggalin anak 5, ada laki 2, perempuan 3. Berarti dapatnya berapa tuh mereka? Nah, laki itu kan lebih double kata Allah di dalam Al-Quran. Wa dzakaru mithlu hadzil untayain. Laki-laki itu lebih double dari perempuan. Berarti kalau 5 anak, 2 laki, 3 perempuan. Nah, hartanya misalnya berapa banyak hartanya? 7 juta dah biar gampang. Nah, berarti laki 2 ditambah 2 berapa? 4, berarti 7. Kalau perempuan biarin 1. Berarti kalau 7 juta, laki dapat berapa? Laki 2 juta, yang perempuan 1 juta. Misalnya meninggal bapak, ninggalin istri, habis itu ninggalin perempuan 2 sama cucu laki 1 dari anak laki-laki. Nah, ini berarti istrinya dapat berapa? Istrinya dapat 1/8. Nah, habis itu anak perempuannya 2 dapat berapa? Dapatnya 2/3. Nah, cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat nggak? Dapat kalau anaknya perempuan si yang meninggal, cucu dapat. Tapi dari anak yang laki-laki. Tapi kalau cucunya dari anak perempuan dapat nggak? Nggak dapat karena udah anak orang, dia nikah sama orang. Ya, tapi kalau cucu dari anak laki-lakinya si mayit dapatnya berapa? Dapatnya asobah karena dia laki-laki. Asobah artinya apa? Sisa harta. Setelah dibagi 1/8, habis itu harta dibagi 2/3 lagi, dibagi 2 nih perempuan, sisanya dikasih ke cucu laki-laki. Nah, tapi misalnya ini cucunya perempuan dari anak laki, dapat nggak? Dapat? Nggak dapat. Kenapa? Karena dia perempuan lemah, kecuali di situ ada laki. Tapi kalau dia perempuan sendiri, maka dia nggak dapat. Kecuali ada waladun mubarak bahasanya. Apa waladun mubarak? 1 derajat sama dia, tapi dia laki-laki. Karena dapat membantu dia supaya dapat waris. Nah, ini ilmu waris, hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Nah, begitu juga di dalam ilmu ini dibilang at-tib, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran juga fardu kifayah. Misalnya satu kampung semuanya gak ada yang ngerti ilmu kedokteran kecuali 1, misalnya Dokter Asad, maka jadi fardu ain. Tapi kalau banyak dokter-dokter jadinya fardu kifayah. Kalau 1 yang mendirikan, maka sagatatul itsmu 'alal bagin. Dosa bagi yang lain itu bakal jatuh. Itu hukumnya fardu kifayah. Apalagi fardu kifayah tentang sholat jenazah, mandiin jenazah, hukumnya fardu kifayah. Kita pelajarin tuh gimana cara mandiin jenazah,
gimana cara ngafanin, gimana cara nyolatin. Sholat jenazah gimana? Jangan pas ditanya sholat jenazah nggak tahu, nggak harus tahu. Kayak pernah ada ceritanya, ada orang pulang dari negeri Arab pulang ke Indonesia. Abahnya berangkatin dia lama, berangkat sampai 7 tahun. Abahnya mikir, wah ini orang bakal jadi ulama besar nih. Datang sampai airport diarak, marawis, apa? Dia pakai jubah, dia pakai kopiah, dia pakai syal. Subhanallah, di waktu yang bersamaan, pas di masjid ada jenazah, dia langsung masuk tuh masjid, suruh jadi imam, sholat jenazah. Kata dia, astagfirullah, aneh kagak belajar lagi ke sono. Dia ke sono tujuan abahnya pengennya dia belajar, gak taunya dia main. Akhirnya suruh jadi imam jenazah. Jangan ente pas ente lagi berangkat ke satu daerah suruh jadi imam jenazah, kagak bisa. Jadi imam jenazah, ya Allah, ya akhir deh. Bismillah, malu gengsi dia. Ya akhir, Allahu Akbar. Dia ruku. Salat jenazah ada ruku nggak? Nah jangan ente pas suatu hari diundang kemana ente ruku lagi ntar. Nah ini makmumnya subhanallah jahil semua. Dilihat nih habis belajar di Arab ini, ilmunya tinggi, ruku semua. Iktidal, sujud. Nggak taunya sholat seperti sholat duhur 4 rakaat deh. Salam deh sama. Satu bisikin, Ustaz, ini kan sholat jenazah biasanya nggak ada ruku, nggak ada sujud kita. Dia baru ingat, astagfirullah. Tapi bagus dia pintar, dibilang apa? Si mayit nih banyak dosanya. Makanya anak pakai sujud, pakai ruku. Nah ini jangan sampai baliknya ke kita. Nah suatu hari misalnya ente ditunjuk jadi imam jenazah, bisa nggak ente kira-kira? Nah kalau ente nggak bisa berarti ente bikin malu diri ente sendiri. Ente sibuk di mana-mana ngomongin fulan. Ini sebenarnya mazhab tuh begini, mazhab begini. Ente ngomongin yang tinggi pada saat di dalam hal-hal yang wajib ente nggak bisa jawab. Contoh lagi misalnya khutbah Jumat, fardu kifayah kalau semuanya nggak bisa, jadi wajib tuh. Nah harus ente juga ngerti tentang khutbah Jumat caranya. Misalnya satu masjid semuanya nggak ada, khotibnya gak datang. Masa ente pada mau sholat duhur? Nah ente ditunjuk, masya Allah pakai kopiah putih lagi datang. Tahu lagi kopiah putih, lagi pakai sarung, duduk pakai masker pakai masker duduk. Ustaz, ini khotibnya gak datang. Ente khutbah Jumat, mau ngomong apa ente? Bingung, ente tahu harus rukun-rukun khutbah, mudah. Ente cuman baca alhamdulillah. Ente bangun alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu yang kedua salawat sama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Baca takwa aja udah. Takwa tuh begini, udah selesai. Habis itu apa? Baca ayat suci Al-Qur'an. Baca ayat suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pakai nangis enggak apa-apa. Allah, karena tak Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duduk, bangun lagi, baca kayak tadi. Alhamdulillah, salawat sama Nabi, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Baca ayat suci Al-Qur'an, satu ayat, innallaha malaikatahu misalnya, yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Habis itu doa buat mukminin mukminat. Duduk, selesai, langsung qomat. Ente sholat. Nah, kalau ente toto ditunjuk nggak bisa begitu gimana? Makanya seorang muslim itu jangan pernah menyibukkan sesuatu yang bukan urusan dia. Nabi bilang di dalam satu hadis apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Muslim yang baik, muslim yang cerdas itu selalu meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia. Urusan ente apa? Ente periksa. Yang tahu diri ente cuma ente aja udah. Aneh nggak bisa tahu diri ente gimana. Siapapun orang tua kita nggak bisa tahu. Nah ente yang kurang ente bisa tahu. Wah ana bab sholat kagak ngerti, ana bab puasa kagak ngerti, ana bab zakat yang benar nggak ngerti, ana yang ini nggak ngerti. Nah ente pelajarin semua. Karena suatu hari ente misalnya ditunjuk waliyad billah. Kalau disuruh ibadah misalnya suruh pegang, ente lagi datang satu acara suruh pegang buku, suruh baca doa, kira-kira gimana tuh buku? Bacanya begini-begini.
Tapi coba kalau disuruh maksiat kata ulama, gemeter begitu enggak? Kok malah dibalik? Seharusnya ente pada saat ibadah adanya di depan, bahkan makruh orang ithar fil gurab. Ithar fil gurab apa? Misalnya ente udah sampai saf pertama, ada teman ente datang, ente mundur, teman ente suruh maju di saf pertama. Saf pertama lebih mulia daripada saf kedua. Makruh ente kasih di depan tuh. Ente udah di depan soalnya. Kenapa? Karena di dalam ibadah sama Allah Subhanahu wa taala kita suruh balapan. Berlomba-lomba. Siapa yang cepat dia bakal mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah SAW, daripada adabnya Nabi kalau udah minum, nah Nabi kalau minum nih, minum Nabi, anda minum dikit deh. Nah sunnahnya tuh ngasih ke kanan. Nah kebetulan yang kanan anak kecil duduk samping Nabi, yang kiri pembesar-pembesar sahabat, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Nah Nabi sebelum ngasih adabnya Nabi izin namanya anak kecil. Dia bilang, ente izinin enggak nih minuman anak kasih ke yang kiri, karena kan sunnahnya ke kanan. Makanya ente juga bukhur begitu tuh, kalau ngasih minyak wangi ke kanan tuh, sunnahnya begitu. Nah ente izinin enggak anak kasih yang kiri ente, kiri ana nih, karena mereka lebih tua. Kata dia apa? Enggak ya Rasulullah, anak kalau udah keberkahan, kemuliaan, ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, anak enggak mau kasih yang lain. Apalagi tuh pernah disentuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia yang minum udah. Makanya pada saat ibadah jangan main tunggu-tungguan. Anak ibadah kalau mau ada temennya. Berarti itu apa? Nunjukin ente ibadah enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anak mau ibadah kalau dipuji dulu, berarti nunjukin apa? Nunjukin bahwa ente tidak mau ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ulama-ulama dulu, anda pernah cerita mungkin di Zoom tuh, Badruddin Al-Hasani, ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sirah, ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi, adabnya tinggi, luar biasa nih Badruddin Al-Hasani. Tapi bayangin, Badruddin Al-Hasani salah satu orang yang gak pernah mau jadi imam kalau sholat di masjid. Padahal hafal Quran, hafal semuanya. Suaranya bagus, tajwidnya bagus. Dibilang kenapa? Dibilang ana tetap menganggap diri ana lebih kotor daripada yang lain. Padahal depannya murid-muridnya. Dia paling mulia udah pasti, tetap dia gak mau. Dicium tangan dia gak mau. Bahkan setiap malam dia nangis karena Allah Subhanahu wa taala dipikir dia tetap orang yang paling kotor di muka bumi. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab bilang apa? Lau nudiya yaumal qiyamah kullukum tadkhulunal jannah illa wahidan. Kata Sayyidina Umar, seandainya nanti di yaumul qiyamah semua orang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya masuk surga kecuali satu orang. Kata Sayyidina Umar, maka saya bakal menganggap orang yang masuk neraka itu hanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ini siapa? Pembesar sahabat, dekat sama Nabi, ibadahnya tinggi, tapi tetap menganggap dirinya yang paling kotor. Makanya Allah belajar yang benar, tingkatkan takwa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal aurad wal adhkar istithqalan lidzalik, dan apabila hawa nafsumu itu mengajak engkau untuk meninggalkan ma dzakarnahu, dari apa yang udah kami sebut, daripada aurat, daripada wirid-wirid yang disebutin, udah dibikin belum tuh? Wirid yang 10 belum? Hati-hati. Daripada wirid yang udah disebutin sama Imam Ghazali yang 10 itu, atau wirid-wirid yang lain, doa-doa yang lain. Kalau kita wal azkar, zikir-zikir istithqalan lidzalik, berat hawa nafsu kita buat ngamalin itu. Kayak nolak gitu. Malas mau ngamalin. Fa'lam, maka ente perlu tahu, kata Imam Ghazali, anna syaitanal la'in gaddassa fi qalbi gadda ad-dafin. Karena setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah betul-betul duduk atau tutup ente punya hati biar ente enggak mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ada satu ibadah ente berat kayaknya ngamalin. Ya Allah, malas kayaknya sholat duha, ente malas kayaknya sholat witir, malas kayaknya mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ente perlu tahu, berarti hati kita
sudah ditutup sama setan, dijaga sama setan biar jangan sampai kita mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Wahwa hubbul mal wal jah. Berarti ente cuman cinta sama harta sama kedudukan. Ada orang nuntut ilmunya rajin, tapi nggak mau ibadah. Ente dengerin ilmu, tapi ente nggak mau ngamalin. Maka ente cuman cinta harta sama cinta kedudukan. Berapa banyak orang cuman cintai kedudukan aja. Gue mau pinter, tapi supaya dipuji aja sama orang. Supaya ana dianggap syekh fulan, ulama fulan, ustadz fulan, ustadzah fulan, tapi ngamalin nggak pernah. Subuhnya bangun jam 8, ibadah nggak pernah, zikir nggak pernah, sholat duha nggak pernah, sholat isyraq nggak pernah, sholat witir nggak pernah, zikir apa semuanya nggak ngamalin. Tapi dia tetap mau nuntut ilmu. Waliyadbillah. Fa iyyaka an taghtarra bihi fatakuna dhuhkatan lahu. Maka hati-hati kata Imam Ghazali, jangan sampai engkau ditipu oleh setan. Karena namanya musuh, dia bakal bikin perangkap gimana caranya biar ente terjerumus. Sampai dibikin cerita tuh, cerita si musang sama siapa? Si burung beo. Kata ulama apa? Hatta ghurabun fauqa ghusni syajarah wa jubnatun fi famihi mudawwarah wa syammaha tha'labu min ba'idi thumma ra'aha kahilalil idi. Katanya apa? Ada seekor burung beo di pohon. Nah, burung beo ini di mulutnya dia ada keju. Ada keju di mulutnya. Wa syammaha tha'labu min ba'idi. Habis itu tha'lab nih musang. Musang nyium dari jauh, wah bau keju nih. Dideketin, subhanallah. Thumma ra'aha kahilalil idi. Dibilang, waduh, ini luar biasa nih keju. Tapi nih keju di mana? Di mulutnya burung beo. Gak mungkin nih burung beo musuh aneh, gak mungkin dideket sama aneh. Gak mungkin, beo bagi dong ininya, gak mungkin. Nah terus dia gimana? Dipikir gimana caranya nih keju biar bisa anak makan. Nah musuh tuh begitu tuh, setan tuh begitu, selalu cari jalan gimana caranya biar kita gak ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu kata si musang apa? Ya ghurabu uriduka antughanni wajhuka hadha amdiya'ul badri. Dibilang, hei burung beo, jujur aja gue lagi sumpah nih, ente punya wajah luar biasa kayak rembulan. Dipuji nih burung beo. Dibilang, saya pengen banget, ente kan suaranya bagus ya beo, coba aneh supaya sumpah aneh hilang, aneh pengen ente nyanyi beo. Wasaddagal ghurabu gaulat tha'labi. Muskilanya apa? Nih muskilanya kita nih kayak burung beo. Kita langsung percaya sama musuh. Setan ngasih iming-iming, oh suara lu paling bagus, oh ente paling ganteng, ente paling rajin ibadahnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ente nuntut ilmunya paling hebat, ini ente paling luar biasa. Akhirnya kita percaya sama dia, sama kayak burung beo. Dia percaya. Wasaddagal ghurabu gaulat tha'labi. Kemudian si ghurab, si burung beo percaya tuh sama si musang. Waharrakal minkar, abis itu digoyang-goyang tuh palanya dia. Waqala yalil, akhirnya dia nyanyi tertipu. Pada saat nyanyi, fasagatat jubnatuhu min famihi, akhirnya itu jubnah, itu keju jatuh dari mulutnya, nyanyi. Pas jatuh tuh keju gimana? Fa akhadha tha'labu gabdar ruhi, akhirnya diambil sama tha'lab, sama musang. Tujuan dia dapat tuh deh. Nah sebelum dia jalan, si musang ngasih nasihat sama burung beo. Nih buat kita nih nasihatnya. Apa katanya? Ya sayyidal ghirbani, hei pemimpin daripada burung-burung, yaitu burung beo. Dibilang apa? Uriduka an ansahaka fala'allallaha yahfaduka minal ati minal auladi. Ente jaga nasihat ini, ente kasih juga ke anak cucu ente katanya. Apa nasihatnya? Man yakbalil madiha min a'daihi yamut hazinan au ya'ish bidaihi. Sesiapa orang yang gampang percaya dengan musuhnya dia sendiri, setan musuh kita bukan? Kita dibikin takjub, ente percaya sama takjub ente percaya dengan sombongnya ente percaya dengan sifat kikirnya ente percaya dengan ente nggak ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap pede kemana-mana. Kalau ente percaya dengan itu semua, ya'ish hazinan,
ente bakal hidup dalam keadaan suntuk, sedih setiap hari. Ente punya hati pasti nggak bakal tenang. Tuh dinasihatin begitu. Au yamut bidaihi, namanya setan, ente bakal mati dengan racunnya dia, waliyadzubillah. Ente dibikin hati ente kotor, sampai ente sombong, sampai ente sumpah setiap saat, akhirnya ente mati dalam keadaan sumpah. Jadi orang yang gampang menerima nasihat atau pujian dari musuh, maka dia bakal dapat dua. Yang pertama apa? Dia bakal hidup dalam keadaan suntuk. Yang kedua, dia bakal mati dengan racunnya si musuh, waliyadzubillah. Makanya hati-hati. Pada saat ente ibadah, jadikan ibadah kita karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ente beraktivitas, ngumpul sama orang, silaturahmi satu dengan yang lain, jangan ada tujuan lain, karena Allah Subhanahu wa taala tuh Maha melihat, dapat melihat amal-amal yang kita lakukan di muka bumi. Nah, kemudian wa huwa hubbul mal wal jah. Nah, itu orang hanya cinta kepada harta dan cinta kepada kedudukan. Jangan sampai kita ditertawakan oleh musuh kita. Fayuhlikaka thumma yaskharu minka. Ente bakal dibinasakan oleh setan waliyad billah. Thumma yaskharu minka. Habis itu ente ditinggalin, diketawain aja udah sama setan. Setan kalau udah bikin ente enggak sholat, enggak ibadah, ente takjub di dalam satu ibadah, sama setan bakal ditinggalin, diketawain. Bahkan nanti di yaumul qiyamah, kata Rasulullah SAW, ente bakal ditanya sama Allah, kenapa ente enggak sholat? Ente bakal bilang apa? Oh, anda enggak sholat karena diganggu sama setan. Setannya dipanggil, setan ketawain ente doang tuh. Diketawain. Dia bilang, siapa suruh, udah tahu anda musuh ente. Ngapain ente ikutin? Maka mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, nambah semangat kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in jarrabta nafsaka muddatan fil aurat wal ibadat. Dan kemudian apabila engkau uji dirimu dengan muddatan, beberapa waktu, fil aurat, ente cobain tuh, kata Imam Ghazali. Cobain dulu, ente cobain tuh wirid-wirid yang anda pernah kasih, baca habis zuhur la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin, baca 100 kali. Kalau ente nggak bisa dibilang 10 kali. Ente baca salawat sama Nabi sehari 100 kali. Kalau nggak bisa 70, kalau nggak bisa 10. Ente baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Disuruh coba sama Imam Ghazali. Fa in jarrabta nafsaka, ente cobain dulu, ente istiqomahin dulu, kata Imam Ghazali. Wal ibadat, dan solat model yang disebutin sama Imam Ghazali harus penuh dengan ta'zim sama Allah, salatnya karena Allah, jauh daripada sifat riya, sombong dan yang lainnya. Fakanat la tastadqilha kasalan anha, maka pada saat engkau amalin, engkau istiqomahkan, ente enggak malas pada saat ente amalkan itu, lakin zaharat raghbatuka fi tahsilil ilmin nafi', tetapi tampak di dalam dirimu ya semangat, malah makin semangat tuh, pengen ibadah, pengen rajin nuntut ilmunya, pengen rajin tuh nambah wiridnya lagi sama Allah Subhanahu wa taala, fi tahsil ilmin nafi' walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala wad daral akhirat, dan di waktu yang bersamaan engkau tidak tujukan ibadah-ibadahmu kecuali Allah dan kebahagiaan di darul akhirah. Fadzalika afdalu min nawafilil ibadat mahma sahhatin niyah. Maka ibadah ente, amalan ente lebih afdal daripada sholat sunnah yang ente lakukan. Kenapa? Karena ente betul-betul ibadahnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang sama ulama apa? Salatu alimin, salatnya seorang yang alim, yang dia dapat ilmu yang bermanfaat, itu afdalu min salah alf abid, lebih afdal daripada 1000 orang yang hanya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala tapi enggak punya ilmu. Ada satu orang punya ilmunya, salatnya dia tahu, salatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia enggak salat kecuali dia mau bahagia di akhirat nanti, itu lebih afdal daripada 1000 rakaat tanpa ente punya ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna sya'na fi sihhatin niyah. Makanya balikin lagi, perbaiki ente punya niat. Ya, ente di dalam kehidupan sehari-hari niat ente apa sama Allah? Salat ente gimana? Makanya kalau ada niatan-niatan lain, pengen salat karena dipuji, istighfar buru-buru. Rubah niatnya. Ya Allah, saya enggak mau salat kecuali karena Allah Subhanahu wa taala.
Datang ke majelis taklim ada tujuan lain, supaya dipuji sama teman, supaya dilihat misalnya sama atasan, sama gimana, buru-buru rubah niatnya. Ya Allah, saya niat datang ke majelis taklim tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, datang ke majelis taklim bukan ilmu aja. Karena ilmu bisa dihafalin. Tapi rahasia yang ada di majelis taklim yang kita butuhkan. Berdiri dari majelis adanya hidayah, adanya taufik, adanya semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam tasihhin niyah fahuwa ma'danu ghururil juhal. Karena kalau niat kita tidak baik, maka itu pongkolnya orang-orang yang bodoh yang sudah tertipu waliyadillah. Wa mazallatu aqdamir rijal, dan tergelincirnya orang-orang pada saat mereka ibadah tapi niatnya enggak baik. Jadi orang tuh bisa tergelincir kapan? Pada saat niatnya tidak mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama dulu kita lihat. Ya, kita kembali lagi. Ulama dulu gimana? Ulama dulu bahkan ibadahnya orang lain kalau perlu enggak tahu. Mereka melakukan hal-hal yang sunnah. Ada nama sedekahnya dibilang sampai dibagi-bagi sama ulama. Ada sedekah rahasia, ada sedekah rahasia di atas rahasia. Ibadah juga begitu. Ada ibadah rahasia. Ibadah rahasia apa? Ibadah yang keluarga kita tahu, orang lain nggak tahu, tapi keluarga kita di rumah tahu, istri tahu. Ada ibadah rahasia di atas rahasia. Gimana? Istri kita nggak tahu kalau kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama tuh sampai memilahnya seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan apa? Sadaqatus sir tutfi'u ghadabur rabb. Pada saat ente sedekah ya, atau ente beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, rahasia gak ada yang tahu, maka itu dapat memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kekhususan. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang pertama, berarti dalam satu hari usahakan ente nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, ente mau hafalan Quran misalnya di rumah 1 ayat sehari, ya, atau mau hafalin hadis dalam 1 minggu 1 hadis ana mau hafalin, atau 1 bulan 1 hadis mau dihafalin. Terserah, intinya usahakan diri ente walaupun sesibuk apapun, jadikan ada waktu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan cari ilmu yang bermanfaat. Apa yang ilmu yang bermanfaat sudah diterangkan dengan Imam Ghazali. Wallahu a'lam bissawab. Wal halatu tsaniyah. Keadaan yang kedua. Insyaallah kita minggu depan kita bahas. Fadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair katsir Habib. Kita buka sesi tanya jawab buat peserta, silakan dipersiapkan pertanyaan. Boleh disampaikan lewat lisan atau disampaikan lewat tulisan. Iya, boleh. Coba. Assalamualaikum. Maaf, mau tanya Habib, apakah kita wajib mengikuti 4 mazhab? Apabila tidak mengikutinya bagaimana? Sedangkan imam-imam besar selain 4 mazhab itu banyak. Mohon penjelasannya Habib. Jazakumullah khair. Nah, ini pertanyaan pernah ditanya sama Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, ulama Suriah, ulama besar. Boleh nggak misalnya ana nggak ngikutin 4 madhab, atau ana misalnya mempelajarin Al-Quran sendiri, hadis sendiri. Itu sebenarnya boleh-boleh saja, selagi ente punya kapasitas di dalam itu. Punya kapasitas, benar-benar ente tahu ilmu Quran. Karena di dalam ilmu Quran nggak main-main. Di dalam ilmu Quran tuh ada namanya asbabun nuzul, ada ilmu balaghanya, ada ilmu nahunya. Kalau ente cuman bercukupan dengan arti, ente bakal sesat, nggak boleh. Jadi ente tahu harus asbabun nuzulnya apa, ilmu nahunya ente harus tahu, ilmu balaghanya ente harus tahu, ilmu sorofnya ente harus tahu. Tujuannya amarnya amar apa, amar wajib, amar sunnah, apa larangan, apa-apa, semuanya ente harus tahu. Begitu juga di dalam ilmu hadis. Ada namanya nanti hadisnya sahih, ada hadis mu'allal, ada hadis mu'an'an, ada hadis munqati', ada hadis munqati' ila sahabah, ada hadis pokoknya luar biasa ilmu tersebut semuanya. Makanya di dunia ini yang ada sekarang ini, yang disepakati mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah itu hanya 4. Walaupun banyak a'imah yang lain. Jadi seperti 4 sekolah atau 4 kurikulum yang dibuat sedemikian indahnya, sedemikian bagusnya dan hati-hatinya,
yaitu 4 madhab ini. Makanya Syekh Muhammad Ramadan Buti apa? Ngarang kitab. Apa nama kitabnya? Al-Madhabiyah. Ada sampai sekarang nggak tahu diterjemahkan apa enggak. Nah di dalam Al-Madhabiyah, di dalam kitab pertama dibilang kalau ada orang yang tidak mau pakai madhab berarti dia nggak ngikutin Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? Allahumma shalli ala Qul in kuntum la apa Allahumma shalli ala apa lim yang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ente bertanya kepada para ulama apabila kalian tidak faham tentang Quran, tidak faham tentang hadis, tidak faham tentang sejarah. Jadi ulama-ulama kita mereka sudah condongnya sama 4 madhab ini. Mereka kembalinya ke situ karena para ulama mereka lah yang dapat memahami Al-Quran secara sempurna dan hadis secara sempurna. Makanya kita ngikut dengan mereka. Ya. Fadhal. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Habib, mau nanya bagaimana hukum menasehati orang lain di tengah keramaian? Nah, menasehati orang lain di tengah keramaian. Nah, Nabi sebenarnya udah kasih cara. Nabi kasih cara 3. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bilisani. Siapa orang yang melihat kemungkaran, pertama pakai biyadihi, pakai tangannya, pakai kedudukannya. Misalnya di keramaian orang, ya, ente ngelihat ada satu yang salah karena ente misalnya ente pemimpin di perusahaan itu, ente pakai tangan ente misalnya ente WhatsApp dia, lo sini panggil, ente pecat atau ente didik, ente skor, ente apa, itu pakai tangan namanya. Yang kedua apa? Dengan lisan. Lisan itu harus pakai strategi. Lisan itu gimana? Strateginya gimana? Kalau ente di keramaian orang, berarti ente jangan depan orang. Karena kalau ente menasehatin orang tersebut di hadapan semua orang, dia bakal tersinggung malah makin jadi. Terus gimana caranya? Ikutin cara Nabi Muhammad SAW. Di majelis Nabi pernah lagi duduk-duduk, sebentar lagi mau qomat, mau sholat. Nabi lagi cerita-cerita, sahabat ada yang kentut. Nabi tahu siapa yang kentut. Kalau kita mungkin tunjuk langsung lo kentut ya. Mungkin kita begitu. Tersinggung nggak bakal? Tersinggung. Tapi Nabi gimana? Ana lihat ente pada ini semua sekarang kurang seger, pada ngantuk. Lebih baik dah kita sekarang wudhu lagi daripada seger. Habis ini kita mau sholat rame-rame. Nah, itu yang tadinya dia harusnya dihina, jadinya apa? Kena gak tuh nasihatnya langsung? Langsung kena, dia berdiri. Berdiri akhirnya rame-rame. Nah, ente kalau nasihatin orang berarti gimana caranya di keramaian? Berarti ente panggil dia, duduk berdua, ente kasih tahu dari hati ke hati, biar dia mau ngikutin nasihatin ente. Dan nggak bisa juga misalnya, anak nggak bisa duduk sama dia apa kata Nabi apa? Fabi galbih, pakai hati. Pakai hati berarti gimana? Ente pas lagi sholat, lagi ibadah, ente pas lagi doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa selipin nama dia. Ya Allah, mudah-mudahan Allah juga ampunin dia, kasih hidayah, kasih taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Mau tanya Bib, suatu hari nanti di padang mahsyar kita berbondong-bondong menunggu giliran dihisap. Dengan panasnya matahari tepat di atas kepala. Amalan apa yang bisa menaungi kita ketika nanti di padang mahsyar? Syukron Bib. Nah, amalan-amalan sebenarnya banyak. Ya, Rasulullah SAW menerangkan salah satunya ente bantu saudara ente pada saat dia mau sholat fardu. Nabi bilang apa? Yauma la dhilla illa dhillu. Nanti di yaumul qiyamah tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang dapat naungan siapa? Orang yang senang membantu saudaranya kalau mau sholat fardu. Ente misalnya udah sholat nih, habis sholat duhur ente salam, ente sholatnya berjamaah. Gak lama ada teman ente masuk, dia mau sholat fardu sendirian. Ente bilang ente mau sholat fardu sama siapa? Sendiri. Ya udah lu gue bantuin supaya lu dapat pahala berjamaah. Ana jadi makmum ente jadi imam. Ente sholat lagi tuh sunnah tuh, i'adah. Pahalanya apa? Ente bakal diberikan naungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, habis itu siapa lagi? Yang selalu rajin ke masjid. Kata Nabi Muhammad di dalam satu hadis apa? Basyiril masya'ina bidzulami bin nuri tam yaumal qiyamah.
kasih kabar kepada orang-orang yang senang, ya, gemar datang ke masjid pada saat di malam hari. Maknanya waktu subuh sama waktu isya. Dengan apa? Dengan cahaya dan perlindungan yang sempurna nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan live streaming. Habib mau bertanya, kalau menggunakan Shopee Pay Later itu riba enggak, Bib? Apa itu Shopee Pay? Shopee Pay kita belum telaah ya, Bib. Jadi kayak dipinjamin dana dulu, nanti disuruh bayar di kemudian untuk belanja online. Oh, belanja online yang minjemin Shopee? Minjemin Shopee, ada dana talangan. Ada bunga? Nah gitu nggak tahu. Ada bunga? Ya udah, kalau ada bunga paham deh, ya. Kalau udah ada bunga, riba udah pasti. Ente kalau minjem, misalnya anda minjem sama Dokter Asad 1 juta, balik ini 1.100.000, 1.200.000, riba, haram jadinya.